Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal yang dikeluarkan oleh SMA Unggul Del sebagai model soal untuk adik kami dalam berlatih persiapan di SMA Unggul Del tahun 2025. Nah, ingat di sini matematika 60 soal, bahasa 60 soal, IPA IPS 70 soal. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu dari kami semua dalam mengingatkan kembali konsep-konsep dan model-model yang dikeluarkan nantinya di ujian. Semangat buat dari kami semua, jangan lupa terus tonton video-video terbaru di channel YouTube Ruang Para Bintang dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Kita langsung fokus ke pembahasan soalnya ya. Oke, nah kita lihat di sini di soal yang pertama ya. Tabel berikut digunakan untuk mengerjakan nomor 1 dan 2. Di sini ada 4 tahun disediakan 2017, kemudian 2018, 2019, 2020. Pertanian 373, ya kan? Pendidikan, transportasi, SDM ada 5 yang harus diperhatikan indikator atau misalnya variabelnya. Tabel di atas merupakan daftar rancangan anggaran biaya dalam ratus juta rupiah untuk 5 jenis bidang program Toba Samosir tahun 2017-2020. Nah, berarti misalnya 373 juta 2164 ratus juta, berarti tinggal nanti dikalikan ratusan juta gitu lah ya. Nah, berarti sekitar miliar lah ini. Transportasi berarti 1,4 M, SDM 4 M. Nah, pelayanan publik 263 juta, 263 juta ya. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat pertama di sini yang ditanya adalah dari data di atas bidang program yang presentasi anggarannya mendekati bidang pelayanan publik dari total anggaran setiap tahunnya. Nah, jadi ini setiap tahun kan, berarti kalau kita lihat di sini kita harus menghitung seluruhnya kan, berarti kita coba misalnya yang mendekati bidang pelayanan publik ya kan, pelayanan publik mana yang paling mendekati katanya. Nah, di sini memang pelayanan publik setiap tahun 263, 398, 355, 464. Nah, kalau kita perhatikan presentasinya kan kecil sebenarnya nih. Presentasinya kan. Nah, tapi kata mana yang paling mendekati gitu ya. Nah, kalau melihat dari sini sebenarnya persentase yang paling kecil itu ya memang jawabannya yang di sini, yang di pertanian ya. Nah, karena ini 263 ya kan, ini 373, ini 398, 358, 485, 355 gitu kan. Nah, 488, 464. Jadi yang paling mendekati itu sebenarnya pertanian. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, boleh misalnya adik-adik lihat dari sini, totalkan dulu seluruhnya ini misalnya gini. Nah, jadi total dari semua bidang ini 373 tambah 2164, 1468, 4051, 263. Maka total di tahun 2017 itu untuk 5 program itu berarti sekitar 8.319 ya, 8.319. Maka untuk persentase pertanian ya kan, pertanian itu berarti 373 kita bagi dengan 8.319 kali 100% gitu. Maka hasilnya itu sekitar 4,48% gitu. Nah, untuk pelayanan publik bisa kita lihat berarti 263 per 8.349 kali 100%. Nah, ini sekitar
3,16%. Jadi ini yang paling mendekati. Nah, kalau kita coba misalnya ke pendidikan di tahun 2017 ini misalnya, pendidikan pasti kan besar nih. Karena dia biayanya aja udah besar 2.164 per 8.349 kali 100%. Nah, ini sudah mencapai 26,01%. Jadi seperti itu. Nah, jadi dari sini sebenarnya sudah dapat kita lihat ya, mana yang paling mendekati. Jadi jawaban yang paling tepat tanpa menghitung seluruhnya ini, maka jelas jawabannya adalah pertanian, gitu ya. Nah, kemudian di nomor 2, kalau kita perhatikan adik-adik, program yang mendapatkan anggaran sekitar 15% katanya. Sampai dengan 19% dari anggaran total setiap tahunnya mulai tahun 2017 sampai 2020. Jadi untuk menjawab soalnya pastinya kita harus menghitung seluruhnya gitu. Yang mendekati 15 sampai 19% lah. Mana yang paling mendekati gitu kan. Nah, kalau kita lihat tadi di pelayanan publik kan ini udah 2000-an, berarti besar nih kan, besar. Berarti coba kita buat ini udah 26, nah kalau kita masuk ke 4.000 udah jelas lebih besar kan. Nah, kalau misalnya kita tes dari SDM itu dia tetap 4.000-an, 4.000-an, 4.000-an ya kan, 4.000, 4.000, 4.000, 5.000, berarti makin besar nih. Nah, pasti lebih besar dari 26,01. Nah, coba kita ambil yang transportasi. Nah, dari sini sebenarnya cuma tinggal ini. Nah, transportasi kan, kita cek. Untuk transportasi ya. Untuk tahun 2017 dulu ya, berarti 1.468 dibagi 8.913 kali 100%. Maka ini dapatnya adalah 17,65% gitu. Jadi mendekati kan. Mendapat anggaran berarti sekitar ini. Kalau misalnya dia di 1.600, kita lihat ini jumlahnya. Tahun 2018 jumlahnya sekitar 8.933 kalau kita jumlah ya. Nah, ini berarti juga transportasi tinggal kita buat 1.665 per 8.933 kali 100%. Nah, ini juga sekitar 18,64%. Nah, ini juga masih di bawah di antara tadi 13 sampai 15 sampai 19% ya. Nah, untuk yang ini juga gitu, yang tahun 2019 sampai tahun 2020, jadi mendekati tuh. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat ya pasti kita pilih yang C lah ya. Oke, jadi sederhana itu. Nanti kalau misalnya kalian melihat soal seperti ini, kuncinya itu tadi. Coba lihat presentasi-presentasi atau bidang-bidang dengan yang terkecil atau yang terbesar itu nampak sebenarnya di soal ya. Mudah-mudahan nanti kalian lebih jeli lah ya. Oke, jadi yang penting kita menghitung persen, jangan lupa ya kan. Nah, oke, itu dia untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Oke, sekarang kita lihat lagi di soal berikutnya. Peter harus mengkonsumsi 80 mg obat untuk mengontrol tekanan darahnya. Grafik berikut menunjukkan jumlah obat yang tersisa dalam darah Peter selama 4 hari. Nah, jadi di sini pertamanya katanya 80. Ini sekitar kira-kira 30-an lah ya, 31, 32. Nah, ini sekitar 12-an, 10 gitu. Kemudian di sini sekitar ini tadi 10 berarti mungkin 5 gitu ya. Kemudian di sini nanti bisa juga 2 gitu. Nah, presentasi kisaran terdekat dari jumlah sisa obat yang tersisa dalam darah pada akhir hari pertama adalah berapa persen? 40, 37,5, 37,5, 35, 32,5 ya. Nah, jadi dari sini pertama kita lihat untuk hari ya, 1 hari nih. Berarti ingat pertamanya awalnya kan 80. Berarti jumlah awal obat itu, jumlah awal obat ya kan, awal obatnya adalah sekitar 80 mg. Nah, jadi pada
akhir hari pertama ketika T-nya misalnya sudah 1 hari, dia sudah jumlah sisanya sudah menurun tuh kan, jumlah sisa tinggal sekitaran 30 plus minus 30-an, 30 miligram. Jadi berarti persentase kisaran terdekat ya, berarti kisaran terdekat itu persentasenya, berarti kita buat aja yang sisa, berarti sisa per awal kita kalikan aja dengan 100%, kira-kira gitu. Jadi 30 per 80 kali 100%. Nah jadinya 30 3 per 8 lah itu kan, 3 per 8 kali 100 kira-kira gitu. Nah ini 300 dibagi 8 berarti 37,5%. Jadi di sini 37,5% ya, kisaran terdekat. Jadi jawabannya adalah option B. Itu dia ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya. Grafik berikut menunjukkan rata-rata tinggi remaja putra dan remaja putri di Belanda pada tahun 1998. Nah, kita lihat di sini ada kalau yang dia rata-rata putra itu yang males ya, kalau yang females itu berarti perempuan. Nah, di sini ada nih females ya kan, females perempuan, males laki-laki. Dari grafik di atas, rata-rata tinggi badan remaja putri lebih tinggi dari remaja putra pada usia berapa? Nah, sebenarnya untuk soal seperti ini, kita hanya fokus melihat grafik ini aja. Jadi perhitungan-perhitungannya mungkin tidak terlalu. Nah, kalian hanya melihat grafiknya aja. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu sulit, tapi kita harus jeli aja. Nah, perhatikan yang mana yang garis putus-putus, itulah yang perempuan. Jadi garis putus-putus itu yang perempuan, sedangkan yang nyatu dia itu namanya laki-laki. Nah, pada saat kapan kata yang lebih tinggi? Kalau nengok grafiknya, dari mulai sini sampai ke sini kan laki-lakinya pasti lebih tinggi tuh. Nah, kalau di sini juga masih yang kecil di sini masih laki-lakinya lebih tinggi, tapi kalau di sini pas di usia berapa nih? Mulai usia 11, dia perempuannya naik, dia lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, sampai usia 13 gitu. Maka jawabannya pasti inilah B. Jadi 11 sampai 13 tahun itu berarti laki-lakinya perempuannya lebih tinggi untuk rata-rata tinggi badan ya. Jadi seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Jadi sebenarnya soal ini nggak terlalu rumit, tapi kita harus jeli pada gambar, grafik. Oke, terima kasih. Jangan lupa share video ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sukses selalu buat kalian dari kami semua. Terima kasih.